Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad, yang tidak ada serupa dan semisal dengannya, laisa kamitslihi syai'. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, bertemu kembali kita pada bincang-bincang pada hari ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu hal yang cukup menarik tentang apa yang dialami Yesus dengan orang Samaria. Jadi judul pembicaraan kita adalah Yesus dan orang Samaria. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita. Yang selama ini mungkin kita kalau membaca di dalam Bible, ya di dalam Bible ini, bahwasanya salah satu yang diceritakan, yang disampaikan di sini adalah bahwa Yesus itu melarang muridnya untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain, termasuk di dalamnya di situ adalah disebutkan bangsa Samaria. Itu tertulis di dalam Matius 10 pasal 10 ayat 5 ya. Ada dijelaskan di situ ya. Bahwasanya Yesus melarang muridnya untuk mengabarkan Injil ke bangsa lain, dan termasuk disebut di situ adalah bangsa Samaria. Namun demikian saudara, bila kita membaca Barnabas, Injil Barnabas ya. Di sini di halaman 111 ya, 111 ada cerita yang menarik antara Yesus dengan perempuan dari Samaria dan juga Yesus dan penduduk Samaria. Di sini ada cerita yang menarik yang dan ini bisa menjadi gambaran, bisa menjadi acuan dan patokan bagi kita tentang posisi Yesus itu sendiri, siapa dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya. Kalau yang dalam keyakinan iman saudara-saudara kita beragama Kristen, memang dia adalah sosok yang dipertuhankan ya. Atau dialah Allah 100%, manusia 100%, begitu ya. Baik saudara, sekali lagi kita coba menyoroti kembali apa yang dituangkan oleh Alkitab sendiri berkaitan posisi Yesus terhadap orang-orang Samaria. Kalau di dalam Matius 10 ayat 5, saya bacakan saja ayatnya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan atau masuk ke kota Samaria. Okay. Ada larangan untuk mereka masuk ke kota Samaria mengabarkan Injil. Namun demikian, nanti kalau saudara buka ini Injil Barnabas ya, di dalam Injil Barnabas ini halaman 111 sampai 112. Judulnya saudara. Ada judulnya Perempuan Samaria. Dilanjut di judul yang sebelah itu, judul kecilnya Nabi Isa Al-Masih dan penduduk Samaria. Ya, jadi biar lebih jelas terbukti, supaya nanti apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sekedar omongan belaka, jangan dikira ini satu kepalsuan begitu ya. Ini saya screenshot langsung saudara, yang saya ambil dari Injil Barnabas ini ya, yang
yang tertuang di dalam Injil Barnabas ini. Saya screenshot ayatnya, saya tidak ketik ulang. Ini akan lebih menarik ketimbang kalau diketik ulang nanti khawatir dituduh sebagai membuat mengetik-ngetik sendiri saja, membohongi begitu. Kalau ayat-ayat yang ini saya rasa pada umumnya orang sudah banyak mengenal, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Makanya saya ketik saja. Sementara yang begini saya harus men-screenshot supaya lebih original gitu ya, kelihatan original teksnya gitu ya. Ya, sama-sama kita baca, saudara. Saudara membaca di monitor, saya membacanya di Injil Barnabas ini, kitab Injil Barnabas. Bunyi kalimatnya begini, saudara. Yesus berkata, lihat sekarang betapa gunung itu memutih dengan gandum. Ya. Sungguh aku katakan kepadamu bahwa hari ini di sana ada panen besar untuk diketam. Dan kemudian dia menunjuk kepada sejumlah besar orang datang untuk melihatnya. Karena wanita itu sembari telah memasuki kota itu dan telah bergerak ke seluruh pelosok kota mengatakan, "Oh manusia-manusia, datanglah dan lihatlah seorang nabi baru, Rasulullah kepada Bani Israel." Dan dia menceritakan panjang lebar kepada mereka semua yang telah didengarnya. Ini sambungannya ke sebelah. Ya, yang telah didengarnya dari Yesus. Ketika mereka tiba di sana, mereka memohonkan Yesus untuk tinggal bersama mereka. Dan dia masuk ke dalam kota itu, maka diam di sana 2 hari. Menyembuhkan semua orang sakit dan mengajar mengenai kerajaan Allah. Kita potong dulu, saudara, sampai di situ kalimatnya. Nanti kita lanjutkan membacanya. Ya, ini perkataan seorang perempuan yang dijumpai, yang sempat berjumpa bersama Yesus, ya, berjumpa kepada Yesus. Lalu perempuan itu memanggil manusia atau orang-orang yang ada di kota Samaria. Itu dengan jelas panggilannya, saudara. Oh manusia-manusia, sama kalau di dalam bahasa kita, wahai sekalian manusia. Nah, datanglah dan lihatlah seorang nabi baru, Rasulullah kepada Bani Israel. Nah, betapa perempuan ini mengakui dan mengetahui bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, utusan Allah hanya untuk Bani Israel. Ya, kepada Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Keturunannya Nabi Yakub maksudnya. Karena memang gelarnya Yakub itu adalah Israel. Jadi bagaimana perempuan ini memberikan kesaksian yang kuat bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Kalau saja dia Tuhan, harusnya perempuan itu mengatakan, "Oi, dengarlah manusia, lihatlah sosok Tuhan." Nah, harusnya begitu, atau sosok Allah begitu ya. Tapi dengan jelas dan tegas dia mengatakan nabi baru Rasulullah kepada Bani Israel. Kalau seandainya kita tarik benang merahnya kepada beberapa ayat yang ada di dalam Bible, ya, ini ayat-ayatnya yang saudara bisa baca sendiri juga nih di monitor. Ada di Matius pasal 16 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan beliau berpesan untuk jangan kamu berperang ke bangsa lain atau masuk ke kota Samaria, melainkan pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 9 kata Yesus, "Aku berdoa untuk mereka," maksudnya Bani Israel itu, "bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka." Kisah Para Rasul
karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, intinya saudara, kalau kita mengacu kepada Matius pasal 16 ayat 24 ini, nih lihat ya, bahwasanya Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sangat-sangat matching, sangat-sangat bersejalan dengan apa yang dikatakan diserukan oleh seorang wanita berkebangsaan Samaria. Dia mengatakan Yesus adalah nabi baru, Rasulullah kepada Bani Israel. Dalam Injil Barnabas. Saya tidak tahu saudara, apakah ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Barnabas ini tidak diakui secara secara konsep keimanan di dalam keimanan saudara-saudara yang beragama Kristiani. Padahal dengan jelas ini dikatakan Yesus itu nabi baru, Rasulullah kepada Bani Israel. Dan itu sejalan dengan Matius tadi pasal 16 ayat 24. Apa yang dinyatakan oleh Matius pasal 16 ayat 24 itu sangat sejalan sekali dengan ini. Ya, penyebutan Rasulullah kepada Bani Israel, karena memang di sini diakui bahwasanya Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, untuk Bani Israel saja. Kita lanjut, saudara, apa yang dituangkan Yesus, dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Barnabas. Ya. Kita agak lompat sedikit. Ya. Didikat di atas ya. Kita baca sama-sama lagi, saudara. Kemudian kata penduduk kota itu kepada wanita itu. Lihat ini. Kemudian kata penduduk kota itu, maksudnya penduduk kota bangsa Samaria itu, kepada wanita tadi yang menyuruh tadi. Kami lebih percaya dengan kata-kata dan mukjizatnya. Maksudnya adalah Yesus, mukjizat Yesus. Daripada kami mendengar kata-kata apa yang kamu katakan. Karena dia memang sesungguhnya seorang suci utusan Allah. Seorang nabi dikirim untuk keselamatan orang-orang yang akan beriman kepadanya. Lihat saudara. Tidak saja seorang perempuan yang ada dari bangsa Samaria itu mengakui Yesus itu seorang nabi besar dan utusan Allah atau Rasulullah. Nih, satu kota penduduk bangsa Samaria. Nih, di sini. Kemudian kata penduduk kota itu adalah orang-orang yang berada di kota Samaria. Ya. Ya, dia lebih mendengar omongan Yesus, ya. Karena dia adalah seorang yang suci, utusan Allah, seorang nabi yang dikirim untuk keselamatan orang-orang yang akan beriman kepadanya. Jadi dia utusan Allah dan dia juga seorang nabi diutus. Perkataannya itu memang pantas untuk dipercaya. Jadi dia bukan Tuhan, bukan sosok yang dipertuhankan. Kita lanjut. Setelah sholat malam itu pada murid, ingat tadi 2 hari Yesus itu berdiam diri di Samaria. Setelah sholat malam, nah berarti ini lihat sholat malam, ya, para murid datang mendekati Yesus. Jadi mereka ternyata sholat tahajudnya setelah wallahu a'lam, makna sholat malam ini bisa bermakna tahajud, bisa juga bermakna sholat isya. Gitu ya. Sepertinya nih ya antara dua itulah. Sepertinya sholat isya ini. Sholat malam itu, setelah sholat malam itu para murid datang mendekati Yesus dan ia berkata kepada mereka, malam ini tepat waktunya bagi Mesias, pesuruh Allah itu akan jadi hari peringatan setiap tahun yang sekarang jatuh tiap-tiap 100 tahun. Karena itu aku tidak ingin kita tidur, tetapi marilah kita mengamalkan ibadah. Sujud 100 kali melaksanakan penghormatan kepada Allah kita. Ya, kepada Allah kita. Jadi sujudnya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Yesus seorang nabi, seorang utusan. Maha kuasa ya. Sujud kepada Allah kita yang maha kuasa dan maha pengampun. Ya, yang maha berkat buat selama-lamanya. Dan justru itu setiap kali mari kita mengucapkan. Nih yang diucapkan.
Aku bersaksi engkau sendiri Allah kami. Ini kalimat syahadat saudara yang ada di dalam Barnabas. Aku bersaksi engkau sendiri Allah kami. Asyhadu alla ilaha illallah. Sama maknanya, cuman redaksinya berbeda saudara. Yang tiada berawal. Nih, tidak berawal. Tidak juga pernah ada akhir. Huwa awalu wa huwa akhiru. Yang ya Allah, karena memang dia maha awal dan maha akhir. Kata-kata huwa awalu wa huwa akhir itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya gitu loh. Karena demi rahmat engkau kepada segala hal, engkau berikan permulaan mereka demi keadilan. Engkau kepada segala-galanya. Engkau berikan sesuatu pengakhiran. Jadi kalau makhluknya ada permulaan, ada akhir. Ciptaan Allah itu selain Allah ada permulaan, ada akhir. Sama kita juga ada awal, ada akhir. Manusia ada lahir, ada kematian. Yesus juga dia dilahirkan, dia juga ada kematian. Artinya di sini menunjukkan kalau Yesus itu Allah, di sini Allah itu sifatnya dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Yesus berawal dan dia berakhir. Dia berawal bermula dari kelahirannya ke dunia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Maria. Dan dia berakhir hidupnya. Kalau di dalam perspektif Al-Quran, dia berakhir secara wa maqataluhu wa masalabu walakin subbihalahum. Dia diangkat oleh Allah, berakhirnya kehidupannya di dunia. Sedangkan dalam iman Kristen, akhir kehidupan Yesus adalah mati di kayu salib. Artinya Yesus itu ada akhir, ada awal dan ada akhir, gitu ya. Yang tiada kita lanjut, yang tiada mempunyai persamaan di kalangan manusia. Nah, Allah itu tidak punya persamaan. Tidak ada semisal dengannya. Maka pantas kata Al-Quran itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi nggak ada wajah Allah seperti manusia, itu nggak ada. Bagaimana gambaran Yesus di dalam hal ini yang digambarkan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, membuat patung Yesus, membuat foto Yesus, membuat gambar Yesus yang menyerupai bentuk manusia. Di sini dijelaskan, ini lihat, yang tiada mempunyai persamaan di kalangan manusia. Karena dalam kebaikan engkau tiada berhinggah. Engkau adalah tidak bergantung kepada gerak maupun terhadap sesuatu kejadian. Jadi, nggak ada yang mirip, nggak ada yang serupa. Jadi kalau kemarin kita dalam video sebelumnya, ada menayangkan banyak sekali wajah-wajah Yesus itu. Yesus dalam berbagai persepsi atau perspektifnya berbagai bangsa dengan bermacam corak ragam bentuknya wajah Yesus itu. Itu ya maaf, satu kebohongan. Taruhlah wajahnya ada, terus mana yang wajah yang asli itu yang mana gitu loh. Karena di dalam ayat ini, di dalam Barnabas dikatakan Yesus tidak memiliki persamaan, tidak serupa seperti manusia, tidak sama. Jadi foto-foto yang beredar, gambar-gambar Yesus yang beredar, patung-patung Yesus yang beredar, ya maaf, berdasarkan ayat ini itu tidak benar. Tidak benar. Karena di sini tertulis Allah tidak memiliki rupa. Allah tidak memiliki bentuk persamaan dengan manusia. Oke, kita lanjut saudara. Silakan saudara mencerna itu. Ya, mohon jangan kita lanjutkan. Mohon limpahkanlah kiranya rahmat kepada kami, karena engkaulah yang telah menciptakan kami dan kami adalah amaliyah dari tangan engkau. Nah, inilah ucapan-ucapan penduduk Samaria, penduduk bangsa Samaria begitu mengakui Yesus adalah Nabi Allah, utusan Allah kepada seluruh manusia. Dan di sini orang-orang Samaria menjelaskan dengan jelas dan tegas yang namanya Allah itu, bahkan dia bersaksi itu. Nih lihat potongan ayat yang ini.
Aku bersaksi engkau sendirilah Allah kami. Ya, saksi ini, syahadat ini, syahadat. Aku bersaksi. Silakan nanti dibaca sendiri di dalam Injil Barnabas ini, halaman 112. Betapa pengakuan kesaksian dari orang-orang Samaria, penduduk Samaria yang mengakui dengan jelas dan tegas Nabi Isa adalah pesuruh Allah, Nabi besar, dan mereka bersaksi bahwasanya Allah lah satu-satunya yang benar dan dialah satu-satunya Allah yang berhak untuk disembah. Dia tidak ada awal, tidak ada akhir, ya. Dia yang mencurahkan rahmat kepada seluruh makhluknya, ya. Kemudian dikatakan juga di dalam ayat ini bahwasanya setiap yang punya awal dan setiap yang punya akhir, dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Yesus ada awal, Yesus ada akhir, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Maria, dan dia di akhir punya akhir kehidupan. Berarti dia bukan Tuhan. Kemudian lagi di dalam ayat ini juga dikatakan bahwasanya Allah itu tidak mirip, tidak serupa, tidak memiliki kesamaan seperti manusia. Berarti foto-foto yang beredar, gambar-gambar Yesus yang beredar, patung-patung yang beredar, ya patung-patung Yesus yang beredar, foto Yesus yang beredar, lukisan Yesus yang beredar di seluruh dunia adalah suatu kebohongan yang besar berdasarkan ayat ini. Kalau kita melihat kepada ayat ini, begitu saudara, cukup menarik. Nanti kita kupas kembali ini isi dari Barnabas ini. Saya tidak tahu sekali lagi apakah ini yang menyebabkan kenapa saudara-saudaraku yang beragama Kristen atau ya saudara-saudara kita yang Kristiani tidak menerima keberadaan Barnabas ini sebagai salah satu Injilnya, sebagai salah satu acuan referensi konsep kekristenan. Mungkin ini penyebabnya. Karena di sini banyak membongkar tentang keberadaan Yesus sendiri, keberadaan Muhammad sendiri, dan keberadaan Allah itu sendiri zat yang memang pantas untuk disembah. Jadi ini menjadi satu hal iktibar buat kita bersama, menjadi acuan untuk berpikir secara lebih mendalam siapa sebenarnya Yesus itu dan siapa Allah itu. Demikian saudara pertemuan kita kali ini, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.